kita lanjut kepada baik Ibu. Ayat berapa Bu? 12. Ini sebelumnya kan ngulang Bu ya. Kita sambil lewat aja Bu ya. Sambil lewat aja yang belum dikaji, yang sebetulnya yang ayat 21 Bu ya. Kita sambil lewat aja Bu ya. Baik Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawala idzamitumuhu dzannal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Baik Ibu, ketika kamu mendengarnya, mengapa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak menyangka baik terhadap saudara mereka dan berkata, ini adalah berita yang diada-adakan atau berita bohong Bu ya. Yang berita bohong yang nyata Bu ya. Siapa yang membawa berita bohong? Abdullah bin Ubay. Seharusnya tidak boleh seperti itu kata Allah ya. Sebetulnya nggak boleh seperti itu, harus husnudon, tidak boleh seudon. Kenapa? Dia juga kan nggak ngelihat. Iya. Ya Abdullah bin Ubay juga kan nggak ngelihat, tapi dia yang membawa berita buruk gitu ya. Jadi seharusnya kata Allah nggak begitu, seharusnya harus husnudon. Kan ini kan kata-kata Allah ya, ini kan kata-kata Allah ya. Jadi yang seharusnya tidak menyangka baik terhadap saudara mereka dan berkata ini adalah berita diada-adakan. Kata siapa? Kata Allah ya. Kata Allah kepada siapa? Yaitu kepada Rasulullah Bu ya. Siapa yang mengada-ngadakannya? Yaitu Abdullah bin Ubay. Kata Allah, ini adalah berita yang diada-adakan. Itu kata-kata bohong kan? Iya, yang bohong yang nyata gitu Bu ya. Ya kan Allah langsung yang bicara, ini bukan Rasulullah ya. Baik, ayat ini yaitu merupakan pelajaran yang hendaknya dapat disadari kaum muslimin gitu Bu ya. Jadi harus sadar Bu ya. Dan muslimat untuk bersangka baik Bu ya dengan sesama saudaranya dan berusaha menolak berita bohong itu. Seharusnya ditolak berita itu. Berita siapa yang jawab oleh Abdullah bin Ubay? Berita apa? Berita Siti Aisyah, yaitu berzina dengan Sofwan ya, Sofwan. Allah sendiri yang mengatakan seharusnya orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan dan orang yang beriman laki-laki tidak seharusnya yaitu berprasangka buruk gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi ini kan pelajaran buat kita semua ya. Jadi jangan Bu, jangan suka suudzon ya. Apalagi nggak ngelihat langsung Bu ya. Walaupun ngelihat langsung kan kemarin seperti siapa Hilal ngelihat langsung kan. Walaupun nggak langsung kan nggak langsung dihukum sama Rasulullah, nunggu kejelasannya dulu kan gitu, seperti itu Bu ya. Jadi ini pelajaran buat kita Ibu, kalau ada sedikit agak miring Bu ya, jangan suka digede-gedein gitu kan, ditambah-tambahin kan. Sekarang juga kan kebanyakan seperti itu. Iya ya. Inilah pelajarannya Bu ya. Tidak boleh kata siapa? Kata Allah tidak. Gosip ya. Gosip ini dosanya besar Bu. Nanti Bu ya ada dilaknat di dunia di akhirat. Siapa? Yaitu yang gosip itu. Pada waktu itu yang gosip siapa? Ya Abdullah bin Ubay, kemudian Hamna, kemudian siapa lagi yang laki-laki itu? Siapa? Mistah ya. Mistah, terus satu lagi Hasan bin Sabit. Itu ada di neraka. Kata siapa? Kata Allah Bu ya. Jadi dia dilaknat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena telah berbuat gunjing Bu ya. Telah berbuat gunjing gitu ya. Gunjing dan fitnah Bu ya. Gunjing dan fitnah gitu. Baik, ayat 17-nya Ibu. Ya'idukumullahu anta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Baik Ibu. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi. Paham Bu ya? Ini sama Allah juga diajarin, jangan supaya Allah memberikan pelajaran supaya kamu jangan mengulangi seperti itu selama-lamanya. Kembali Bu ya, jika kamu orang-orang yang mukmin, orang yang jadi iya,
jangan apa? Jangan berburuk sangka lagi, jangan mengulangi lagi ya. Jangan mengulangi lagi, yaitu perbuatan buruk. Perbuatan apa Bu? Perbuatan gunjing, perbuatan fitnah. Kata Allah kapan? Selama-lamanya. Gitu Bu ya. Jadi ya sudah, jangan diulangi lagi gitu. Itu Bu ya. Yang udah ya udah, jangan sampai mengulangi lagi perbuatan gunjing. Tapi saat ini masih banyak juga orang yang suka gunjing. Kenapa? Karena nggak baca ayat 16 dari surat An-Nur Bu ya. Kalau aja mau baca surat An-Nur ayat 16, takut dia untuk gunjing gitu. Karena udah diajarin sama Allah Bu ya, jangan gunjing gitu. Baik, ayat 18-nya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dijelasin gak itu ayat-ayatnya? Dijelasin kan kepada siapa? Kepada kamu, itu kepada hambanya gitu. Pada waktu itu ya kepada orang yang gunjing itu. Ya sekarang juga begitu, kepada orang yang gunjing ya. Ya, jadi Allah itu sudah menurunkan ayatnya, sudah menurunkan pelajarannya, jangan suka gunjing gitu. Paham kamu ya? Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui Bu ya, Maha mengetahui perbuatan mereka. Paham kamu ya? Jadi ngajarin kita jangan suka apa? Jangan suka gunjing, jangan suka bawa berita bohong. Kayak siapa? Abdullah bin Ubay sama Hamna sama apa? Mistah sama siapa? Hasan bin Sabit ya, itu nanti di neraka itu Bu ya. Kata siapa? Sabit Bu ya. Kata Allah Bu ya, nanti mereka ada di neraka. Nah orang sekarang juga begitu Bu, kalau suka bawa berita-berita bohong, suka gunjing, suka fitnah, ya sama dengan mereka ini siapa? Nah, yaitu Abdullah bin Ubay berserta kawan-kawannya gitu Bu ya, teman-temannya bersama teman-temannya. Baik, ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Bu ya. Nih, jadi Ibu, ini kata Allah seperti ini, orang yang suka gunjing ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersiarnya berita, yaitu kekejian bukan beritanya, di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat ya. Ini Allah yang berbicara kan, untuk siapa? Itu untuk tadi orang-orang yang suka gunjing itu, yang 4 itu Bu ya. Yang terutama siapa? Abdullah bin Ubay. Kata Allah di mana? Apa kata Allah? Bagi mereka azab yang pedih di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi azabnya nggak hanya di akhirat, di dunia juga dia mendapatkan azab gitu ya. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui gitu Bu ya. Baik, ayat ini Bu ya berisi ancaman ya, ancaman terhadap orang-orang yang senang tersiarnya berita-berita bohong, dan yaitu bertujuan merusak keakraban dan keamanan masyarakat Islam. Pada saat ini banyak nggak? Banyak Ibu, supaya orang Islam orang Islam berantem gitu Bu ya, orang Islam tidak bersatu, banyak. Nah orang yang seperti itu Ibu ya, nanti adanya diazab di akhirat, juga diazab di dunia ya. Kadang kan Bu ya, Masya Allah, kiai aja suka menang-menangin sama bukan orang muslim. Ibu nonton nggak Ibu? Coba didengerin. Ada kiai ulama jadi komisarisnya si apa yang Konghucu itu? Yang Konghucu siapa? Itu yang iklannya terus-terusan di TV. Iya, Tanu Sudibyo. Coba nanti kalau Hari Tanu Sudibyo ya, itu dia ngambil komisarisnya kiai besar. Mau? Banyak itu yang masuk ke situ. Ya iya, tapi ya kiai besarnya ini kok mau gitu. Coba Ibu berpikir ya, kiai besar Bu ya masuk dari komisaris orang Konghucu. Coba Ibu berpikir gimana Bu?
goblok. Ya, yang duit yang dilihatin. Ya Allah ya Robbi. Emang belum ngedenger beritanya ya di TV ya? Belum. Ya udah nanti tahu sendiri ya, tahu sendiri siapa namanya kiainya Bu ya. Ya sekiranya kan di TV disiarin kok jadi komisaris. Jadi komisaris. Hah? Baru nggak ada TV. Iya jadi komisaris Bu, komisaris dia Bu. Masya Allah. Terus gimana ceritanya? Tujuannya tuh apa gitu? Iya. Tujuannya apa? Mau Gitu? jadi wakilnya dia kan kayak Pak Maruf. Masya Allah. Kita aja yang bodoh ya gede-gede kepala Bu ya. Nah, kita aja yang bodoh gede-gede. Seorang kiai besar kok mau jadi komisaris orang nah gitu Bu ya. Enggak, ngerangkulnya juga pinter ya. Ngerangkulnya pinter emang. Berapa tahun kan dia tuh? Iya kan duit terus. duit dia duitnya banyak. Duit itu bisa meluluhkan siapa aja. Duit itu bisa meluluhkan siapa aja gitu Bu ya. Nah sekarang ayat berapa? 20. Nah ayat 20. Nah nanti ayat 21 baru yang baru Bu ya. Nah, baik. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau tidak karena anugerah Allah terhadap kamu ya terhadap hamba-hambanya Bu ya dan rahmat Allah niscaya kamu segera ditimpakan azab begitu Bu ya. Tapi Allah masih sayang Bu ya. Masih sayang untuk tidak diazab gitu ya. Ditunggu apanya Bu? Tunggu tobatnya. Tuh Bu ya supaya tobat. Kalau yang itu mah yang 4 itu ya memang udah kata Allah itu diazab di dunia di akhirat Bu ya seperti itu. Baik. Nah jadi Ibu sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa nggak langsung diazab? Pada saat ini kan banyak maksiat Bu ya. Kalau zaman dulu langsung diajak ya. Iya langsung diazab Bu ya seperti apa namanya para nabi terdahulu langsung diazab Bu ya. Langsung diazab dengan angin yang dingin, dengan hujan batu, gitu, dengan petir, dengan di apa namanya, diterbalikan, kemudian ya kalau diamblaskan di apa kan namanya? Ya. Diambleskan itu kayak itu apa namanya? Jadi apa yang namanya? Ditenggelamkan bumi ya. Kalau ditenggelamkan kan di laut, kalau ini kan ditenggelamkan di bumi. Gitu Bu ya. Nah seperti itu. Tapi umatnya Rasulullah Bu ya tidak langsung diajak Bu ya, ditangguhkan supaya apa? Supaya pada sadar dan taubat, insaf gitu Bu ya. Ditunggu apa? Jarang yang tobat. Ya, banyak yang tobat apa banyak yang jarang yang tobat? Tahu Bu ya, sekarang mah Ibu yang namanya coba kalau nonton di TV ya sedikit tiap hari mesti aja itu apa namanya pembunuhan apa pemutilasi apa setiap hari ada aja gitu ya. Jadi Habis berita Sambo nggak habis sampai bos. iya kenapa kok nggak selesai Bu ya? Dia itu yang buat dia punya takut yang Baik Bu, nah sekarang yang baru Bu ya ayat 21 Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton wa may yattabi' khutuwati syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Baik Ibu. Orang-orang yang beriman janganlah kamu ikut langkah-langkah setan Bu ya. Artinya apa Bu langkah-langkah setan? Setan itu apa Bu? Perbuatan buruk ya, perbuatan buruk. Jadi setan itu mengajak kepada perbuatan buruk. Jadi kata Allah apa Bu? Jangan mengikuti langkah-langkah setan gitu Bu ya. Kalau mengikuti langkah-langkah setan ya diajak oleh Allah seperti yang cerita yang ayat-ayat yang terdahulu Bu ya.
diazab dunia dan akhirat. Maka Allah mengatakan lagi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah itu apa namanya, perbuatan yang 4 orang itu yang terutama apa namanya dengkotnya Bu ya. Siapa? Abdullah bin Ubay. Nah itu mengikuti langkah-langkah setan Bu ya. Makanya di sini dikatakan ayat 21-nya, orang-orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah setan gitu Bu ya. Setan itu apa Bu? Perbuatan buruk gitu. Jadi jangan suka berbuat buruk gitu Bu ya. Jangan suka berbuat buruk. Kalau manusia berbuat buruk namanya manusia, setan dari golongan manusia. Namanya setan kasar. Seperti itu Bu ya. Kadang suka nyalahin. Gimana? Misalkan kalau siangan aja nih, setan itu. Ya itu sendirinya. Iya, maksudnya Sendirinya ngatahin gitu ya. Karena nggak berusaha. Ya karena tidak berusaha untuk apa namanya, untuk segera melaksanakan perintah Allah gitu kan. Kalau siangan nggak tahajud itu kan suka nyalahin. Dasar nih setan tadi udah melek malah merem lagi. Berarti ngatain sendirinya. Ya sendirinya kan mau apa namanya, mau berbuat baik terkalahkan kan. Terkalahkan sama apa? Sama perbuatan buruk gitu Bu ya. Perbuatan buruk itu apa? Ya, itu namanya setan. Namanya perbuatan buruk itu namanya setan gitu ya. Mulai kan ditiupin sama si jangan bangun. Nah, baik Ibu. Dan barang siapa yang menuruti langkah-langkah setan, nah Ibu jangan suka ikutin langkah-langkah setan Bu ya. Apa langkah-langkah setan itu? Mengajak kepada perbuatan buruk gitu. Mengajak kepada perbuatan buruk Bu ya. Nah, maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat kejahatan. Siapa yang menyuruh berbuat kejahatan? Setan Bu ya. Yaitu kejahatan dan kemungkaran Bu ya. Kemudian kalau tidak karena anugerah Allah terhadap kamu dan rahmatnya, maka tidak satupun di antara kamu ada yang bersih selama-lamanya. Jadi Ibu, atas rahmat Allah juga kita berbuat baik Bu ya. Nah kata Allah kan kalau enggak rahmat Allah, kan kamu juga selama-lamanya tidak akan berbuat baik gitu ya. Karena rahmat Allah lah, anugerah Allah yaitu memberikan rahmat Allah gitu ya. Jadi Ibu, kalau kita berbuat baik itu harus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah, sebab yang menggerakkan perbuatan baik adalah Allah. Ibu, yang menggerakkan Ibu datang ke sini siapa? Yang menggerakkan Ibu datang ke sini Allah. Oleh karena itu harus apa Bu? Bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan Ibu berbuat baik kan gitu. Jelas Ibu ya? Nah, baik. Maka tidak satupun di antara kamu yang bersih selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya Allah membersihkan siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya gitu juga Bu ya. Akhirnya mah Allah juga ya. Kalau Allah berkehendak si A berbuat baik, ya Allah menghendaki berbuat baik gitu ya. Kembalinya mah kepada Allah juga Bu ya. Jadi Perbuatan setan kan. Usahanya kan gimana? Usahanya kan sendiri kan ya. Iya. Usahanya mah kan usaha kita sendiri. Iya dipaksakan. Kalau perbuatan baik itu harus dipaksakan Ibu ya. Kalau nggak dipaksakan ya itu akhirnya mengikuti langkah-langkah setan gitu Bu ya. Insya Allah ibu-ibu hadir di taklim ya nggak pakai dipaksakan Bu ya. Udah apa Bu? Udah udah kemauan sendirinya gitu Bu ya. Itu anugerah dari siapa? Anugerah dari Allah Bu ya. Anugerah dari Allah. Kalau enggak anugerah dari Allah, Kadang-kadang mau pergi kan ada panas amat ya. Ini mah ada buyutnya. Ini mah perbuatan baik Ibu kalau tidak sendirinya menyadari ya dipaksakan gitu Bu ya, dipaksakan gitu. Kalau nggak dipaksakan, nah Ibu segini Bu ya, kalau awal-awal Ibu mau salat tahajud pasti dipaksakan. Tapi kalau udah biasa nggak usah dipaksakan, udah ngalir sendiri aja gitu Bu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau belum biasa berbuat baik harus dipaksakan untuk berbuat baik gitu Bu ya. Nanti dengan sendirinya nggak dipaksakan juga
dengan sendirinya merasa tanggung jawabnya ada gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Ibu, tetapi sesungguhnya Allah membersihkan siapa-siapa yang dikehendakinya. Lah Ibu, alhamdulillah nggak dikehendaki untuk nuntut ilmu. Iya, kehendak siapa? Kata siapa? Ya kata Allah Bu ya. Nah, siapa yang dikehendaki Allah, yaitu akan dibersihkan oleh Allah. Itu Bu ya. Kalau ngajinya dijelasin satu kata, ya memang semuanya juga setiap kata itu bermanfaat semua. Iya, ada manfaatnya semua, dari kata satu ke kata lainnya pasti ada manfaatnya. Paham tuh Bu ya? Kemudian dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Ibu kenapa selalu mengatakan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui? Ibu, walaupun kita enggak melihat Allah Bu ya dengan secara nyata Bu ya, pasti Allah tahu. Nah, dan pasti Allah mendengar gitu Bu ya. Nah, kalau kita lagi seperti ini, Allah mendengar enggak? Allah tahu enggak? Nah, kemudian senang enggak? Senang lah Bu ya. Nah, perbuatannya didengar oleh Allah Bu ya, perbuatan kita dilihat oleh Allah gitu kan. Tidak ada terlepas dari satu kalimat atau satu patah kata dan satu langkah kaki kecuali ada izin Allah. Jelas Ibu ya? Baik, sekarang ayat 22. Wala yatali ulul fadli minkum wasa'ati ayutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Baik Ibu, dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan yang mempunyai kelapangan di antara kamu untuk tidak menyantuni kerabat-kerabatnya. Nah Ibu, jangan bersumpah Bu ya, jangan bersumpah untuk tidak menyantuni orang-orang miskin Bu ya, dan kerabat-kerabatnya. Nah ini Ibu, ayat ini kan masih kaitannya masih menceritakan tentang Siti Aisyah kan. Nah, Siti Aisyah itu kan digunjing Bu ya. Nah, ayahnya Siti Aisyah siapa? Abu Bakar. Nah, saking jengkelnya Abu Bakar As-Siddiq anaknya difitnah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kan banyak yang disantuni ya. Banyak yang disantuni kerabatnya maupun tetangganya yang miskin gitu ya. Nah, di sini kata Allah, dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kemuliaan Bu ya, mempunyai harta Bu ya, dan yang mempunyai kelapangan rezeki Bu ya, di antara kamu untuk tidak menyantuni kerabat orang miskin. Nah Ibu, Abu Bakar As-Siddiq itu begitu sudah tahu kalau Siti Aisyah itu difitnah gitu Bu ya, digunjing. Nah jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak akan menyantuni lagi gitu. Iya gitu Bu ya. Nah itu kan bersumpah kan. Nah turun ayat ini gitu ya, turun ayat ini, janganlah kamu bersumpah untuk tidak menyantuni kerabatmu yang miskin gitu, karena kesel kan Siti Aisyah difitnah kan. Nah jadi turun ayat ini. Paham tuh Bu ya? Termasuk itu ya Bu ya. Udah biarin sampai darah nggak bakal nolongin gitu, itu termasuk juga ya? Iya termasuk. Enggak boleh itu kan bersumpah juga. Ya, jadi kan Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, aku tidak akan menyantuni kamu lagi kan gitu. Nah turun ayat kata Allah, jangan seperti itu, kan kamu punya kemuliaan, kamu punya harta, kamu punya kelapangan harta, jangan bersumpah untuk tidak menyantuni gitu Bu ya. Nah, jadi kalau kesel mah kesel, tapi tidak boleh. Ya, sifat manusia kali apa jadi dulu kan keras gitu ya, gitulah. Iya. Nah, jadi bersumpah tidak
akan menyantuni kamu lagi gitu. Makanya turun ayat, kamu kan mempunyai kemuliaan, kamu kan mempunyai kelapangan, kamu kan mempunyai harta kan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh bersumpah untuk menyantuni. Jadi ibu-ibu juga begitu, kalau kesel sama orang jangan dendam lah. enggak biasa ngasih gitu ya, biasa ngasih karena kesel sama seseorang terus nggak ngasih lagi, nggak boleh Bu ya, nggak boleh Bu ya, tetap Namanya suka. kelihatan ya Bu. iya kan ibu punya kemuliaan, ibu punya kelapangan harta gitu Bu ya. Nah kemudian kata ibu, saya nggak mau ngasih dia lagi karena dia pernah minta saya gitu ya. Nah, itu nggak boleh Bu ya. Nah, tetap harus berjalan Bu ya. Nah, santunan tetap harus berjalan. Ntar meleleh ya apa ya? Oh, dia tak sakitin juga enggak. Iya, gitu ya. kan di surat Al-Mu'minun juga kan nggak boleh membalas dengan tetap kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, tetap kita harus berbuat baik. Untuk apa Bu? Untuk supaya mereka terpikat sama kita gitu Bu ya. Nah, karena kebaikan kita. Paham tuh ya? Insya Allah. Ya. Kalau misalnya dia minta tolong pinjam duit gitu, sudah pinjemin tapi nggak bayar, pinjam lagi nggak bayar, itu gimana Bu? Kan jadinya kesel, udah nggak bakal pinjam, nggak bakal Ya, iya kalau memang seperti itu ya nggak usah dipinjemin lagi Bu ya, karena dia udah dipinjemin dia tidak amanah gitu ya Bu ya. Nah, jadi bukannya tidak mau menolong, udah ditolong tapi dia tidak mau mengembalikan pinjamannya itu Bu ya. Tapi kalau ini mah kan ceritanya kan memberi kan, menyantuni kan. Karena dia banyak harta Iya. yang harus dikeluarkan. Biasa. Iya, walaupun orang itu sudah memfitnah kita gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Maaf, kan ini juga kan pelajaran Bu ya. Maaf kata Bu ya. Kalau umpamanya kita punya punya makanan gitu ya, umpamanya habis dari kampung umpamanya ya, kemudian bawa oleh-oleh gitu Bu ya. Nah terus kita ini ada yang deket pintunya kurang suka gitu Bu ya, jadi ngasihnya ke dilewatin, itu nggak boleh Bu ya. Yang punya hak itu yang pintunya yang paling dekat Bu ya. Jadi yang punya hak itu yang pintunya yang paling dekat. Nah kemudian kan bawa oleh-olehnya cuma sedikit ya, kalau bagi-bagi semua nggak cukup. Nah jadi bawanya diumpetin gitu Bu ya, jangan sampai orang yang deket pintu ngelihat kan sakit hati gitu, seperti itu Bu ya. Dia juga katanya makanannya ini ya Bu, Apa? makanannya kalau kita di enteng-enteng yang deket nggak dikasih, kan gitu Bu makanan. Siapa ya yang ngomong Bu? Jadi ya intinya Ibu ya, yang punya hak yang pintunya paling dekat. Tapi kalau umpamanya memang oleh-olehnya atau makanannya sedikit Bu ya, kan mungkin lebih berat kepada saudara, sedangkan saudaranya jauh gitu Bu ya. Ya jangan sampai diperlihatkan gitu Bu ya. Ini ajaran loh Bu, ini ajaran Al-Quran Bu ya, ajaran Al-Quran. Misalnya yang dekat cukup, tapi terus yang jauh tuh orang susah ibaratnya gitu ya. Iya. Yang banyak itu berarti mana Bu? Yang susah dulu. Tapi jangan mensolok. Jangan mencolok gitu ya. Tapi sebetulnya yang punya hak itu yang pintunya paling dekat dengan rumah kita gitu. Itu yang paling punya hak gitu. Tapi kalau ada yang lebih penting, jangan mensolok. Nah memang seperti itu Bu ya, karena seperti itu. Iya, emang Ibu kalau umpamanya habis belanja Bu ya, kan sekarang kan jarang juga plastik hitam Bu ya. Itu suka kelihatan orang, itu sebetulnya nggak boleh Bu ya. Iya, jadi pakai plastik hitam jadi supaya mencek orang Sunda mah tengah bibita batur gitu Bu ya. Atau kata orang Sunda tengah bibita batur gitu Bu ya. Nah, jadi nggak boleh. Iya, nggak boleh, nggak bibita tuh nggak boleh Bu ya. Seperti sekarang coba di TV acaranya apa, makanan dulu ya itu sih dengan ngiler. itu nggak boleh Bu ya. Jadi nggak bibita batur tuh nggak boleh gitu Bu ya. Belum minum ya? Nah jadi Iya. iya. Kalau lagi puasa apalagi. Jadi
semuanya ibu ya ada ajarannya bu ya. Nah, terus kalau kita kita kerjain ajaran itu ya, nah, kita bu, insya Allah pasti dapat rahmat dari Allah gitu ya. Kalau ajaran dari Allah kita kerjakan, kita pakai bu ya, pasti Allah akan memberi rahmat begitu bu ya. Jadi sampai seperti itunya ibu ya. Iya, sampai seperti itunya Islam